Yes. Halo Kak Tommy. Halo, Mimin. Halo Kak Dida. Halo. Hai Jen. Hai. Hai. Halo Nyong. Hai. Halo Kak Devina. Hai. Halo Bang Pil. Halo. Halo Bang Pan. Halo. Halo Nadaya. Halo. Halo Bang Anggi. Halo. Halo Kak Tika. Halo. Halo Dimas. Halo dong. Halo Irfan. Halo. Capek. Amazing sih. Banyak sih, ada pahitnya, ada manisnya. Alhamdulillah saja, jangan diceritain. Happy. Keren. Spesial. Ada sedihnya, ada senengnya, ada kecewanya. Explore diri gua. Terima kasih. Luar biasa. Roller coaster sih sebenarnya. Fighting. Alhamdulillah. Semangat. Bersyukur sih. Lucu sih. Perjuangan. Happy sih. Banyak cerita dari 2023, maksudnya banyak hal, nggak dari sisi yang di depan atau di belakang layarnya aja gitu. Nggak di depan layar aja, tapi ada cerita di belakang layar. Ada cerita dari sisi kesehatan, ada cerita dari sisi lingkungan pekerjaan di depan layar gitu. Ya kalau disingkat satu kata ya cuma capek, tapi kalau boleh dijabarkan, yang lu lihat nggak sesungguhnya itu yang terjadi gitu. Suka dukanya udah dilewatin dan puji syukurnya masih bisa ngelewatin 2023 ini dengan sehat walafiat, dengan tetap waras ya, tetap sehat. Pokoknya itu amazing banget sih 2023. Iya, banyak seru, duka, suka, semuanya dicampur jadi satu sih. Paling berkesan adalah bisa ngebawa, bisa nganterin Onyo jadi opening act konser di Kuala Lumpur. Aku di 2023 itu udah bisa bahagiain orang tua, keluarga, dan teman-teman di sekitar aku. Sukanya sampai saat ini untuk TK atau taman belajarnya Bunda Sarwendah itu masih bisa berjalan. Dan muridnya tambah banyak, itu senangnya. Terus kedua juga senangnya lebih bisa berbagi waktu sama keluarga, kerjaan aman, keluarga aman, alhamdulillah sehat. Yang paling berkesan di tahun 2023 ini banyak banget pengalaman yang luar biasa. Karena menemukan pengalaman-pengalaman yang belum pernah Onyo temui. Salah satu contoh, Onyo bisa nyanyi di luar negeri di konsernya Bubu waktu itu, di konsernya Anti Ocha di Malaysia. Kenal banyak teman-teman baru. Teman-teman baru Di kerjaan di MOP, iya. Bisa bagi rezeki ke orang tua. dari hasil. Iya, keringat sendiri. Sukanya adalah ya aku masih tetap dikelilingi sama orang-orang baik, keluarga, teman-teman, semuanya sehat. Terus masih bisa kumpul sama semuanya, sama keluarga, sama teman gitu kan. Itu yang itu adalah salah satu momen yang berharga banget gitu sampai detik ini. Ya itu sih yang bikin aku happy sampai sekarang. Intinya ya karena aku tuh nggak bisa sendiri, jadi aku happy aja kalau dikelilingi orang baik. Mengesankan tuh lebih ke, ya itu sih banyak perkembangan diri dari gue. Banyak hal-hal yang berkembang, contohnya kayak gue yang tadinya lebih takut buat ngelakuin satu hal atau ngambil keputusan, sekarang gue jauh lebih berani, sekarang gue jauh lebih percaya diri, kayak gitu-gitu aja sih. Karena banyak kalau dibilang 2023 ini banyak rintangan yang udah dilalui, baik pribadi, baik mungkin bersama tim juga. Terus dengan banyaknya rintangan itu, jadi akan tahu gitu loh. Jadi tahu di tahun berikutnya itu akan berbuat apa gitu. Kenapa lucu? Banyak kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi gue aja. Tiba-tiba gue bisa keterima di MOP yang
nggak pernah gue sangka gitu bisa langsung diterima dari magang jadi karyawan. Apa ya, kayak banyak ini sih, banyak ilmu yang baru gitu. Dapat dari teman-teman, dapat dari senior-senior di kantor maupun sama teman kampus kan. Yang berkesan, gue tuh selalu mensyukuri sih setiap momen di tahun 2023. Mau itu rasanya sedih atau, tapi karena yakin akan ada selalu hikmah. Jadi momen yang paling nggak ada sih 2023, semuanya juga tetap setiap pengalaman pahit yang gue dapat pasti akan jadi pengalaman yang guru yang luar biasa untuk kedepannya gitu. Hal yang paling terkesan itu pas kita bareng-bareng anak-anak kantor, selalu bareng-bareng bikin produksian di Sukabumi, terus bikin video klip bareng-bareng juga. Itu salah satu momen sih buat gue sih. Sebenarnya banyak banget ya, karena 1 tahun aja ada 12 bulan. Tapi pasti yang paling berkesan itu melahirkan sih. Kira jadi seorang ibu dan pekerja itu tuh gampang ya. Tapi ternyata enggak gitu kan. Karena jujur nyokap gue juga kerja dan gue tuh sempet kayak enggak mikir gitu kalau seorang ibu yang kerja itu kayak gimana. Tapi setelah gue ngelakuin, keren banget gitu, bener-bener dapet pengalaman yang berbeda banget sih kalau gue itu. Terus momen melahirkan di tahun ini menjadi best moment buat gue karena ya nggak ekspektasi aja gue bisa jadi seorang ibu di tahun ini dan dikasih kesempatan secepat itu sih dari nikah. Paling berkesan itu bisa ngelihat perkembangan anak. Jadi kayak seorang bokap beneran kayaknya. Berkesan sih banyak ya. Cuma lagi semangat-semangat kerja, semangat-semangat nyari duit, terus tiba-tiba dapat kabar nyokap dapat stroke. Di posisi dimana kayak lagi semangat kerja terus ngeliat dan ngedenger kabar dari ibu sendiri sakit stroke, kayak kepotek gitu loh hatinya, kayak bingung banget. Kok kenapa kalau misalnya lagi semangat kerja nyari uang bla bla, pengalaman kok ibu sakit gitu. Yang pasti membahagiakan orang tua sih. Jadi aku ngerasa dari selama aku hidup sampai umur sekarang ya, aku belum bisa banyak membahagiakan orang tuaku, terutama mamaku. Itu penyesalan yang mungkin ya harus aku tebus lah, penyesalan untuk terutama mamaku ya. Aku mungkin belum bisa banyak membahagiakan mamaku, orang tuaku atau mamah dan papah lah ya. Jadi itu salah satu penyesalan sih. Mungkin mudah-mudahan aku bisa cepat mewujudkan keinginan orang tuaku gitu. Oke, kalau penyesalan ya mungkin ya bagi waktu buat orang tua sih. Kalau yang pahitnya aku mungkin bukan lebih kesedih ya, sedih dimana dulu tanggal 12 Agustus ibu aku itu ingin sesuatu yang dimana aku belum bisa ngabulin itu semua. Di tahun ini selain anak gue lahir, gue juga kehilangan bokap gue. Dan itu tuh kayak waktu itu berdekatan gitu, ada orang yang bilang ketika ada seseorang yang lahir akan ada seseorang yang hilang. Tapi maksud gue boleh nggak bokap gue gitu. Iya bener, gue dapat sesuatu yang berbeda di tahun ini, yaitu anak gue. Tapi kenapa gue harus diambil juga bokap gue? Dan yang bikin gue nyesal,
gue juga bingung ya ini harus gue sesali atau enggak, karena ketika gue tinggal sama suami gue, jadi ketika bokap gue sudah mau mendekati, gue tuh gak bisa hadir di samping bokap gitu, kayak karena gue ada anak gue nggak bisa langsung pergi. Mungkin kalau gue masih single atau gue masih belum mendapatkan anak di saat itu, ketika gue dapat telepon dari keluarga gue bisa langsung pergi aja gitu kan. Coba ini kan gue punya anak yang harus gue pikirin, gimana nih cara gue bawa anak ini, apalagi tuh waktu itu kayak belum 40 hari deh dari anak gue lahir, bokap gue udah ninggalin gue. Itu sih gue kayak nyeselnya, ya gue terakhir ketemu bokap waktu gue udah melahirkan, tapi yang maksudnya gue nggak ada di saat sisi bokap gue udah mau pergi aja. Itu sih yang penyesalan gue, kenapa ya gue nggak bisa datang di tepat waktu gitu, seenggaknya gue bisa ngelihat bokap gue ketika bokap gue masih bernyawa. Momen terberat itu adalah ketika anak aku harus masuk NICU sih selama 5 hari. Di situ mungkin momen yang pas kejadian aku nggak nangis. Ya udah, akhirnya aku merelakan anak aku masuk NICU selama 5 hari, berjuang sendirian sampai 1 hari 2 hari aku nggak tahu itu baby blues apa enggak, cuman aku nggak mau untuk pumping gitu, kayak fokus untuk pemulihan diri sendiri dulu. Sampai mungkin itu sebenarnya kabar bahagia gitu. HRD dari kantor nanya gimana kan Niko udah lahiran gitu kan, tapi aku tuh nggak bilang, aku cuma bilang iya aku udah lahiran, tapi aku nggak bisa share dulu gitu, aku bilang gitu kan, karena anak aku masuk NICU. Pada saat kejadian nih, aku sama sekali bukan gak sedih ya, tapi aku berusaha untuk kalau misalnya gue sedih, ya kasihan gitu kan sama anaknya, karena kan ibaratnya mungkin takutnya feeling ibu tuh nyambung kan sama anaknya. Di situ aku berusaha kuat, kayak baru di sini aku nangis deh kalau ingat momen itu gitu kan. Itu sih aku ngerasa ini anak hebat banget ya, 5 hari baru lahir udah berjuang sendiri gitu. Itu kejadian itu karena pada saat lahiran dia tuh kayak nalen air ketuban gitu loh, jadi 15 menit dia lahir nafasnya tuh nggak balance lah gitu. Jadi itu sih momen yang nggak bisa aku lupain. Paling diingat di 2023 kemarin sih kayak yang nggak disangka-sangka aja gitu, maksudnya ditinggalkan banyak misalnya teman seperjuangan gitu, khususnya di MOP ini kan, maksudnya kan banyak tuh yang dari kita membangun MOP dari awal, cuman di tahun 2023 kemarin ya nggak disangka aja gitu kita semua juga harus berpisah. Kayak hadiahin kedua orang tua sih itu. Kayak belum kesampean banget buat ngehadiahin orang tua. Kuliah, ya nyesel aja kuliah nggak kelar. Jadi kerjaan jadi ya ijazahnya jadi terbatas sih. Kayak cuma ngandelin ijazah SMK aja. ...2023 yang udah chief tuh buat saya pribadi gitu ya, banyak hal. Salah satunya ya kalau saya berhasil untuk fokus dalam satu pekerjaan. Contoh 2023 ini saya berani mengambil keputusan dan menolak beberapa pekerjaan besar demi penasaran e-commerce tuh apa iya menjanjikan gitu ya. Jadi ya saya didukung sama teman-teman yang hebat-hebat gitu ya dari MOP sendiri. Ya akhirnya ya syukurnya puji Tuhan ya berhasil gitu. Masih sempat menjadi jajaran deretan top di salah satu e-commerce gitu. Terus prediksi saya tentang penjualan di e-commerce nanti gini nih, kayaknya nanti gini. Oh ternyata tepat. Salah satunya aku baru beli iPhone guys. Aku baru beli iPhone 15 Pro Max yang dimana itu salah satu menurut aku yang pencapaian menurut aku gimana ya, menurut aku tuh harganya lumayan dan
di 2023 ini aku bisa beli dengan hasil kerja keras aku sendiri. Kalau yang udah tercapai kayak waktu 2022 gue pengen bahagia sama keluarga gue. Alhamdulillah 2023 udah tinggal menyusun ke depannya untuk makin membahagiakan keluarga di tahun-tahun ke depannya. Yaitu aku berkarir di Jakarta dan itu udah lebih dari cukup sih. Dan makanya kenapa pas di awal ditanyain kenapa spesial, karena itu doa aku selama bertahun-tahun dijawab di tahun ini. Bener-bener aku pengen banget ke Jakarta. Emang sering ke Jakarta, cuman yang bener-bener berkarir baru tahun ini. Jadi bener-bener 2023 amazing banget. Pencapaian terbesar kayaknya belum ada yang bisa dibanggain ya di tahun ini ya. Cuman pencapaian terbesar tuh mama bilang bangga banget sama gue. Mama gue tuh bangga banget sama gue karena bisa ngebantuin keluarga gue, bisa ngebantuin adik-adik gue, dan keluarga gue pokoknya nomor satu lah sekarang. Untuk sekarang ya, kayak priority gue tuh sekarang keluarga gue banget. Karena di tahun ini aku udah berhasil lulus dari kuliah, udah dapat kerja juga, pokoknya udah bisa membiayai hidup sendiri juga. Yang pastinya berhasil bikin happy orang tua dengan lulus tepat waktu sih. Itu paling berkesan banget buat aku karena pastinya kalau orang tua tuh harapannya kan anaknya tepat waktu karena kan mereka udah biayain gitu kan ya. Jadi senang banget bisa nggak ngulur-ngulur gitu. Berkesan sih banyak ya. Mungkin lebih kayak aku bisa ngerasain hal kecil tuh bisa berarti banget buat aku dari cara mungkin kayak aku ngasih orang, aku ngelihat mungkin kucing makan aja tuh menurut aku udah bersyukur banget dengan keadaan aku yang sekarang. Udah sampai ada di titik itu aja, itu udah cukup banget sih buat aku gitu. Masuk di Ruben Squad. Ya, no expect. Aku jadi ibu baru. Ya, itu tahun-tahun 2023 itu aku jadi ibu baru yang benar-benar nol. Benar-benar aku yang tadinya nggak bisa masak jadi harus belajar masak. Karena suami aku nih dagang gitu, jadi aku harus bantu dagang mau nggak mau ya kan. Maksudnya kita masih dikelilingi dengan orang-orang baik di sekitar kita, keluarga, teman, dan lain-lain, dan kita masih bersyukur masih bisa dari diri kita tuh masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu sih yang paling penting ya kan. Membahagiakan orang lain, orang-orang terdekat, dan diri sendiri. Apa ya? Bisa ngejalanin kuliah sambil bekerja sih. Lulus dari kampus kali ya, karena butuh banget banyak perjuangan untuk bisa lulus di kampus aku terutama. Terus kayak berkesannya kenapa? Berkesannya juga karena banyak dari teman, baik itu keluarga yang ngedukung aku dan bisa sampai sekarang. Akhirnya bisa beneran nikah di umur 25. Dan itu tahun kemarin, tahun 2023. Iya, kayak asal nyebut aja gitu, kayaknya pengen nikah umur 25 deh gitu. Terus ketemu jodohnya dari MOP. Tahun 2023 tuh gue merasa kuat karena bisa ngelampuin itu semua. Ngelampuin mental-mental gue. Yang kalau misalnya mungkin ya orang lain itu udah stres ya. Jadi gue seneng banget dapet temen-temen di MOP. Dapat kerjaan enak di MOP. Pokoknya ini berkah bagi gue di sini. Karena sebelumnya gue nggak dapet kayak gini. Udah pasti hadirnya seorang anak sih menurut gue, karena di tahun ini benar-benar beda banget sih tahun-tahun sebelumnya. Walaupun gue udah nikah gitu kan, tapi belum dikaruniai gitu kan. Nah pas banget di tahun ini ada seorang anak yang ternyata yang selama ini gue kandung hadir di tahun ini. Itu sih yang paling membanggakan buat gue. Harapan saya di 2024 ya, kalau saya boleh cerita sedikit aja, ini saya kepengen MOP kembali lagi bangkit dengan sesuatu yang baru, gebrakan yang baru, dan
mohon maaf kalau memang sekarang ini kita nggak terlalu banyak kita memilih program karena saya kepengen MOP tidak terfokus dengan satu program yang identik itu aja. Akhirnya orang kalau nggak ada acara itu ya orang nggak mau lihat, nggak mau. Karena saya tahu banget anak-anak yang bekerja di MOP itu semua anak-anak yang punya kreativitas tinggi dan punya imajinasi tinggi. Nah itu salah satu modal kalau buat saya ya. Imajinasi dan improvisasi itu dua hal yang mahal sekali. Makanya saya butuh orang-orang yang memiliki ide-ide yang liar. Sehingga MOP ini tetap memiliki program yang santun, dinanti. Dan orang-orang kalau ngelihat MOP dan seragam MOP kembali seperti dulu yang hey karyawan MOP ya se-excited itu gitu. Makanya saya lagi pelan-pelan memperbaiki, lagi pelan-pelan untuk mencoba membangkitkan kepercayaan diri dari teman-teman sendiri di tahun 2024. Dan mudah-mudahan semua MOP lovers nih bisa kembali lagi untuk selalu menonton MOP Channel ya di setiap harinya, setiap tayangannya dan selalu suka. Mudah-mudahan MOP Channel bisa selalu menemani kalian semua di setiap saat. Selalu memberikan efek positif, ya energi positif lah, memberikan energi positif untuk lingkungan, pertemanan, keluarga, saudara, teman-teman kerja. Dan tentunya aku pengen mewujudkan impian orang tuaku yang mungkin belum aku terwujudkan di 2023, mungkin bisa aku wujudkan di 2024, amin. Ya harapan buat diri gue pribadi di 2024 bisa lebih bijaksana membagi waktu antara keluarga, lingkungan, sama pekerjaan. Harapan aku di 2024 nanti semoga aku kedepannya makin lancar, makin sukses. Ya semoga juga MOP-nya makin maju, makin berkembang, dan untuk seluruh tim selalu kompak. Dan semoga kedepannya MOP juga makin berkembang banyak kantornya di mana-mana. 2024 pokoknya 2024 selamat datang, sehat selalu, semoga tetap strong berjuang di dunia ini, ya kan? Tetap bisa bangun pagi terus, nggak males-malesan ya, karena akhir-akhir ini suka males gitu. Onyo pengen menjadi yang lebih baik, pengen jadi anak yang sukses lagi, pengen jadi orang yang baik, lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya, dan selalu dekat sama keluarga, selalu dilindungi Tuhan, maupun itu dalam karir aku dan untuk keluarga aku juga. Pokoknya semoga Onyo bisa ngeluarin lagu banyak-banyak lagi. Masih belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena sesungguhnya di tahun 2024 sebenarnya tahun ini sih udah mulai kepala 3, jadi kepala 3 dan selanjutnya di tahun 2024 terus mau lebih bereksplor lagi, dan tentunya di 2024 pengen ada hal-hal baru yang bisa datang di kehidupan aku. Kalau untuk orang tua, untuk mama yang penting mama sehat aja deh. Sebenarnya mama orang tua sehat udah cukup aja. Terus untuk lingkungan aku, semoga teman-teman aku, teman kantor, teman bergaul, teman nongkrong, semuanya sehat-sehat dan kita bisa mencapai apapun yang kita impikan di tahun 2024. Harapannya sih yang pasti di 2024 ini kita semua harus tetap semangat, harus tetap percaya diri. Jangan pernah nganggap diri kita itu salah sepenuhnya. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus bisa kasih energi positif buat ke orang-orang di sekitar aku. Terus juga pastinya bisa banggain orang tua, bisa kasih orang tua sesuatu gitu yang pastinya sebenarnya mungkin nggak bisa kita nggak bisa kita bandingin sama yang udah dikasih sama mereka, tapi kayak seenggaknya kita bisa bikin mereka bahagia, kayak gitu aja sih. Harapan tahun 2024 semoga perjuangan yang di tahun ini bisa terlengkapi di tahun depan. Semangatnya terus berkibar gitu ya. Terus makasih juga untuk support system yang ada di lingkungan sini juga oke untuk bikin kita tambah lebih baik lagi. Semoga semuanya sehat terus, karena berjuang itu butuh kesehatan ya, butuh energi untuk bisa ngelakuinnya. Jadi itu yang mungkin harapan gue di tahun 2024. Semoga semangat terus untuk berjuang dan sehat terus semuanya. Semoga aja aku bisa punya baby. Sebenarnya itu
Terus kayak semoga juga maksudnya keluarga aku, suami gitu semuanya klop gitu, nggak akan ada marah-marahan, berantem atau apa gitu. Terus kayak susah-susahnya kerja gitu, ada tambahan kerja ini itu ya udah aman aja gitu, aku pengen sih nggak ribet lah gitu. 2024 banyak duit deh, udah itu sih. Semoga untuk dari sini semoga makin semangat untuk ngejar sesuatu, sama konsisten juga, terus jangan suka ngecewain orang lain gitu. Sebisa mungkin ya bikin orang-orang seneng lah gitu. Itu aja sih. Yang aku mau sampein ke anak, apa ya, pokoknya selalu sama mama terus. Selalu sama mama, udah gede juga tetap sama mama. Nurut sama mama papa. Terus yang penting ya, mama sih nggak akan dengerin kata orang, yang penting Kazuo sehat. Yang pasti bisa jadi tambah baik, tambah bener juga jadi seorang ibu. Karena jadi seorang ibu itu nggak gampang. Bisa ngebahagiain anak, kebesaran anak dengan benar. Itu kalau untuk diri aku sendiri. Kalau untuk lingkungan, yang pasti berusaha menjadi yang terbaik untuk di sekeliling, untuk di kantor, atau hanya untuk teman kerja, atau untuk bersosialisasi sama orang. Karena kayaknya perlu ini ya, kayaknya perlu untuk mikir ke diri sendiri. Di 2023 tuh masih belum cukup untuk sekeliling gitu sih. Buat anak-anak aku, biarpun kalian masih kecil sekarang, aku pengen kalian berdua jadi anak yang baik, yang soleh, bisa ngebanggain orang tua. Maaf kalau ibu sama ayah masih belum bisa jadi orang tua yang baik buat kalian berdua, masih suka marah-marah, masih kurang sabar. Harapannya jadi lebih baik lagi dalam segi apapun, menjadi ibu yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ibadahnya lebih baik lagi, bisa bantu banyak orang. Pokoknya lebih baik dari tahun 2023. Harapan gue buat 2024, semoga keinginan dan pencapaian gue bisa lebih tercapai, dan gue bisa ngebahagiain orang tua gue, ibu gue. Karena ibu gue lagi sakit, gue bisa ngebantu ngebiayain rumah sakitnya, buat pengobatannya, biar ibu gue juga bisa selalu sehat. Buat mama, maafin aku sekarang belum bisa buat mama seneng atau buat mama bahagia. Semoga aku bisa ke depannya buat ngebahagiain mama ya. Aku janji mah, pasti.